Ada satu kondisi yang sering bikin kicau mania murai batu frustasi. Burungnya sehat, settingan jalan, tapi suaranya pelan, emosi nggak keluar, bahkan nggak punya mental. Dan parahnya, semakin dipaksa, malah makin turun emosinya. Kalau kalian pernah ngalamin ini, berarti kalian belum ngerti cara setting emosi murai batu yang benar. Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi bersama saya Giova di channel Giova Bird Farm. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang solusi murai batu yang kurang emosi dan juga untuk murai batu yang kurang gacor ya teman-teman. Mungkin cara ini bisa mengatasinya. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, bagi kalian yang sudah komentar belum kami respon, karena semakin banyak komentar yang masuk, semakin hari komentar itu menumpuk, jadi kami tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu. Oke teman-teman, sebelum kita membahas bahasan kita kali ini, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Nah teman-teman, sudah lama saya tidak membahas tentang murai batu, dikarenakan kemarin ataupun beberapa tahun ini ada pekerjaan yang sangat tidak mungkin ditinggalkan. Jadi mulai hari ini insya Allah channel ini akan membahas tentang murai batu lagi. Nah langsung saja, masalah merawat murai batu yang sering muncul itu adalah kurang emosi. Suara keluar tapi nggak maksimal, volumenya ada tapi emosi kosong. Ini yang sering tidak dipahami pemula. Masalah murai batu itu sebenarnya bukan cuma bunyi atau tidak, tapi stabilitas emosi dan mentalnya. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab yang sering terjadi di lapangan. Yang pertama, burung tidak sehat. Ini dasar banget tapi sering diabaikan. Burung yang kondisi tubuhnya drop tidak mungkin keluar emosi secara maksimal. Yang kedua, jadwal mandi yang kacau. Ini sering banget terjadi. Hari ini mandi, besok enggak, lusa mandi lagi, dan akhirnya kondisi burung enggak stabil. Yang ketiga, kurangnya nutrisi. Bukan karena pemberian EF yang sedikit, tapi karena pemberian variasi EF yang kurang. Padahal murai batu itu butuh rangsangan dari makanan hidup. Apa itu makanan hidup? Makanan hidup itu adalah makanan yang tersedia di dalam alam untuk murai batu. Contohnya ulat, belalang, cacing tanah, dan beberapa serangga lainnya. Yang keempat, burung stres. Penyebab burung stres ini bisa dari lingkungan, pindah tempat, atau terlalu sering diganggu. Contohnya disiul dan disoraki terlalu sering. Nah, dan yang paling sering dilupakan, pemberian fur yang tidak cocok. Contoh banyak yang gonta-ganti fur tanpa adaptasi terlebih dahulu. Contohnya tidak sesuai dengan karakter burung fighter, dan akhirnya burung malah drop mental. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke solusi utama. Yang pertama, settingan mandi. Ini adalah kunci awal. Jadwal pemandian ya teman-teman harus kalian perhatikan. Mandikan murai batu secara rutin, misalnya 2-3 kali seminggu. Dan itu terjadwal ya teman-teman, harus konsisten. Tapi ini yang paling penting, kalau burung over emosi, mandi lebih sering. Kalau burung kurang emosi, jangan terlalu sering memandikannya. Ini yang sering kebalik. Burung kurang emosi malah dimandiin terus, padahal itu bikin kondisi burung makin drop. Yang kedua, karantina burung sakit. Langkah yang kedua ini, pisahkan burung yang sakit. Kalau kalian punya 3 ekor misalnya, satu sakit langsung pisahkan, karena kalau tidak burung lain ikut drop mental. Ini bukan cuma soal penyakit, tapi ini energi kandang juga berpengaruh.
Yang ketiga, pengembunan. Pengembunan ini adalah trigger mental. Nah, ini yang sering diremehkan, yaitu pengembunan. Pengembunan yang saya lakukan adalah mulai dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Ini bukan sekedar rutinitas, tapi ini trigger alami untuk mental dan birahi burung. Karena udara pagi itu bikin burung lebih tenang, lebih fokus, dan bisa merangsang burung yang bisu jadi ngeriwik, yang ngeriwik jadi wigplong, yang wigplong jadi gacor untuk bunyi dan mengeluarkan emosi isian materinya. Yang keempat, setting lingkungan. Nah, ini penting banget, jangan campur burung yang kurang emosi dengan burung yang gacor. Kenapa? Karena burung yang lemah mental akan kalah sebelum bertarung. Apalagi kalau usianya beda jauh. Murai batu muda ketemu murai batu tua, mentalnya langsung jatuh. Ini sering bikin burung rusak tanpa disadari. Yang kelima, penjemuran. Langkah selanjutnya ini adalah penjemuran. Untuk burung yang kurang emosi, sebaiknya jemur secara rutin, sekitar 2-3 kali seminggu. Dan harus konsisten ya teman-teman. Setelah itu, embun sekitar 2-3 kali seminggu setelah pengembunan. Langsung kalian jemur ya teman-teman, secara konsisten. Tujuannya untuk mengaktifkan hormon dan stamina burung. Tapi ingat, jangan berlebihan karena panas berlebih bisa bikin burung drop. Langkah yang keenam adalah pemberian vitamin dan mineral. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami, yaitu vitamin dan mineral. Yang sering saya pakai dan saya sarankan adalah minyak ikan. Kenapa? Karena bisa bantu meningkatkan hormon testosteron dan ini kunci utama burung mau bunyi. Tapi ingat, kalau burung habis mabung, jangan dipaksa untuk gacor. Tunggu 1-2 bulan setelah prakondisi mabung, baru boleh kita masuk ke fase setting rawatan lagi. Langkah yang ketujuh adalah pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini atau extra fooding ini bukan sekedar kasih makan aja. Ini adalah strategi manajemen perawatan. Makanan pokok itu adalah fur, makanan tambahan adalah jangkrik dan jenis-jenis EF lainnya. Tapi kalian perlu menambahkan seperti kroto, ulat Jerman, dan cacing tanah dengan porsi yang cukup dan kembali lagi disesuaikan dengan karakter burung kalian masing-masing. Jangan berlebihan karena bisa bikin over birahi. Langkah yang kedelapan adalah jangan over pancing emosi. Ini adalah kesalahan yang paling fatal yang sering terjadi. Sering muter suara murai batu gacor terus menerus, akhirnya burung bosan, dia nggak anggap itu lawan lagi. Akibatnya burung akan enggan emosi dan mengeluarkan suaranya saat ketemu burung sejenis. Solusinya adalah bisa ganti dengan suara murai batu betina atau suara gemercik air, lebih halus tapi efektif. Langkah yang kesembilan, latihan mental di lapangan. Nah, ini langkah yang terakhir. Sering-sering saja bawa kegantangan, nggak harus lomba, cukup digantung di area kontes. Tujuannya biar burung kenal suasana medan perang, nggak kaget, nggak demam panggung lagi ketika nanti kita gantangkan, dan mentalnya bisa naik secara alami. Nah teman-teman, kicau mania murai batu, dari semua yang kita bahas masalah murai batu itu, apalagi murai batu kurang emosi itu bukan hanya satu faktor saja, tapi kombinasi masalah. Dan kuncinya cuma satu, konsistensi settingan dan rawatan. Bukan gonta-ganti metode terus, tapi konsisten di satu pola yang benar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara agar murai batu kalian bisa naik emosi, dan mungkin bisa juga untuk terapi atau perawatan untuk murai batu yang kurang gacor. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk kicau mania murai batu ya teman-teman. Jika kalian merasa video ini dapat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat untuk kicau mania murai batu lainnya. Dan juga like kalian ini sangat berharga untuk channel ini ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan juga video ini akan lebih mudah dicari untuk kicau mania murai batu lainnya. Nah oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, saya Giova. Salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.